Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI yang resmi meluncurkan aplikasi perjalanan dinas online mandiri responsif dan juga akuntabel atau Pandora sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi dan juga transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI resmi meluncurkan aplikasi perjalanan dinas online mandiri responsif dan akuntabel atau Pandora sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Deputi Administrasi Rahmat Budiaji menjelaskan, Pandora dirancang untuk menghadirkan sistem layanan perjalanan dinas yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi. Ingin membangun sistem layanan yang berbasis teknologi informasi ini akan memberikan satu efisiensi karena mengurangi kertas paperless, mempercepat waktu kerja secara efisiensi dan akurasi di dalam data serta akuntabilitas di dalam pertanggungjawaban. Sangat memudahkan, bisa dikerjakan dari mana aja, kapan aja. Jadi kita mendukung flexible work arrangement, tidak hanya orang harus hadir di kantor, sepanjang dia punya laptop terhubung dengan internet bisa melakukan layanan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa inovasi ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang selama ini secara konsisten dijalankan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya mengucapkan selamat buat teman-teman di Biro Keuangan atas aplikasi Pandora ini yang ke depan tentu akan memudahkan semua unit dalam pengurusan perjalanan dinas. Dan yang paling penting adalah ini juga menyederhanakan waktu kerja. Jadi nggak perlu antri di Biro Keuangan untuk pengurusan tersebut. Semua masuk ke dalam aplikasi dan semua bisa selesai di tempat manapun diurus gitu ya. Fajar Ilhami dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendukung penyelenggaraan uji kompetensi nasional bagi tenaga kesehatan dan juga tenaga medis yang merupakan instrumen penting dalam memastikan mutu lulusan dan juga keselamatan pasien. Komisi 9 DPR RI mendukung penyelenggaraan uji kompetensi nasional bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Pasalnya, uji kompetensi merupakan instrumen penting untuk memastikan mutu lulusan serta keselamatan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menegaskan, uji kompetensi tidak sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam layanan kesehatan. Dan tentu saja kita semua concern bahwa uji kompetensi ini sebetulnya bermuara pada patient safety, ya, keselamatan pasien. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara uji kompetensi, maka yang pertama setuju bahwa uji kompetensi ini tetap harus dilaksanakan, diselenggarakan agar betul-betul menjamin mutu keluaran atau mutu lulusan dari setiap institusi pendidikan. Nah, yang kedua, kita juga berharap dari uji kompetensi ini kita tetap bisa meningkatkan layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, termasuk juga oleh berbagai lembaga lainnya. Dan yang ketiga, kita berharap bahwa uji kompetensi nasional ini juga bisa memberikan rekognisi internasional. Ya. Kenapa? Karena hari ini ternyata kebutuhan akan tenaga kesehatan dan juga tenaga medis bukan hanya di dalam negeri. Komisi 9 DPR RI berharap uji kompetensi nasional dapat terus disempurnakan dan diselenggarakan secara konsisten agar tenaga kesehatan Indonesia tidak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI memastikan beberapa pasal dalam Undang-Undang KUHP yang dikabarkan bermasalah tidaklah benar dan juga justru ditujukan untuk memperketat aturan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Beredarnya sejumlah informasi bohong atau hoaks di media sosial terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang meresahkan masyarakat. Komisi 3 DPR RI memastikan RKUHP yang baru disahkan tersebut mampu memberikan perlindungan HAM yang lebih ketat.
Dalam konferensinya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang KUHP yang dikabarkan bermasalah diantaranya Pasal 5 terkait penangkapan atas tindak pidana yang belum terkonfirmasi, Pasal 16 terkait penyamaran untuk menjebak tindak pidana, serta Pasal 74A dan 79 terkait potensi pemerasan dalam proses restoratif justice. Terkait hal tersebut, Habibur Rahman memastikan bahwa hal-hal tersebut tidaklah benar. Dalam rancangannya, Undang-Undang KUHP justru ditujukan untuk memperketat aturan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Hal ini ya diatur karena memang jumlah penyidik terbatas. Ya. Jadi yang orang yang nangkepnya iya, tapi atas dasar perintah si penyidik. Habibur Rahman menegaskan, seluruh proses pembahasan serta penyusunan undang-undang di DPR RI sudah terarsip dengan lengkap dan dapat terus diikuti melalui website serta media yang dimiliki oleh DPR RI. Selain itu, Komisi 3 juga akan membahas Undang-Undang Penyesuaian Pidana sebagai tindak lanjut sebelum Undang-Undang KUHP benar-benar diberlakukan. Ferdian dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perubahan sistem rujukan BPJS Kesehatan merupakan perjalanan yang tak boleh ditempuh dengan langkah tergesa-gesa. Sebab di dalamnya terkait harapan jutaan jiwa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, setiap aturan baru mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur dan juga berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Tentunya dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah, di sini DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekedar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa berhenti oleh kebingungan, jarak ataupun beban yang memberatkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya. Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit Madya atau Purna gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya yaitu dasar, Madya, Purna ya itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Pemirsa, hilangnya nyawa seorang siswi SMP di Tangerang Selatan kembali membuka mata publik bahwa praktek perundungan atau bullying di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Pemirsa, kasus perundungan bukan hanya menambah panjang daftar kekerasan di dunia, tetapi juga memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak atas lemahnya sistem pengawasan, pencegahan dan juga penanganan dini di sekolah. Apa evaluasi dan juga catatan Komisi 10 DPR RI terhadap kasus tersebut? Tentunya untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan pemirsa, kasus meninggalnya siswa SMP di Tangerang Selatan mengakibatkan guncangan di dunia pendidikan tentunya. Dan insiden tragis ini pemirsa berawal dari perundungan di lingkungan sekolah yang tidak hanya memunculkan duka tentunya bagi keluarga tetapi juga di dunia pendidikan. Dan hal ini juga membuka kembali pertanyaan besar terhadap efektivitas dari sistem perlindungan anak di satuan pendidikan. Dan sejumlah pihak juga menuntut adanya pengawasan yang lebih terhadap pencegahan perundungan yang terjadi ke depan serta mekanisme pelaporan di sekolah. Dan pemirsa, publik juga menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anti bullying yang selama ini diterapkan. Lantas bagaimana tanggapan dari Komisi 10 DPR RI terhadap kasus ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Nur Purnamasidi dari fraksi Golkar dan untuk daerah pemilihan Jatim 4. Pak, apa yang menurut Komisi 10 Pak menjadi akar persoalan utama dari kasus bullying yang masih terjadi? Dan tentunya hal ini yang menyedihkan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang siswa. Ya, tentu yang pertama saya menyatakan prihatin lah atas selalu terulang terus kasus bullying yang terjadi di lembaga pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Nah, tentu ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, dan setelah kami lakukan beberapa rapat-rapat kerja dan rapat-rapat langsung ke daerah-daerah, memang ada satu kesimpulan yang menurut kami yang sudah kami dapatkan itu adalah bahwa ada pergeseran apa istilahnya, figur anak-anak dari figur seorang pendidik menjadi figur yang muncul di dunia-dunia yang mereka dapatkan di teknologi informasi. Dalam hal ini adalah dari HP yang mereka miliki. Ada pergeseran itu. Sehingga referensi nilainya bergeser juga. Dari praktek-praktek nilai-nilai atau sifat baik yang biasanya diturunkan atau ditiru oleh anak didik dari para pendidiknya, sekarang mereka sudah bergeser. Referensi hidupnya, nilainya itu adalah teknologi. Sehingga ajaran-ajaran nilai-nilai yang berkembang, yang disusupkan melalui sistem informasi dan teknologi, itulah yang sekarang menjadi referensi. Itu satu. Yang kedua, kita memang mulai juga melihat bahwa kurikulum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini itu tidak masuk pada wilayah bagaimana membangun karakter. Anak-anak kita menjadi punya nilai-nilai yang baik, dia menghormati teman-temannya, dia menghormati gurunya, dia menghormati orang tuanya. Tidak ada muatan-muatan yang spesifik yang muncul dalam salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah. Sehingga apa? Sehingga sekarang kita bisa melihat gurunya dilawan, orang tuanya dibantah, temannya dibantai, kan gitu. Nah, ini menurut saya juga menjadi catatan penting bagi kami di Komisi 10 bahwa kita harus melakukan perubahan atas kurikulum yang ada sekarang. Bagaimana Komisi 10 menilai dari respon sekolah dan juga Dinas Pendidikan terkait kasus ini? Ya, tentu kita jangan terjebak di urusan ujung ya. Walaupun sebenarnya memang kita melihat bahwa responnya itu sangat normatif. Jadi reaktif lah. Kejadian ini baru muncul, baru kemudian ada respon. Nah, menurut saya inilah
mekanisme mitigasi bullyingnya itu belum berjalan secara baik. Seharusnya dinas itu bergerak sejak awal sebelum kejadian. Tentu bibit-bibitnya itulah yang harus bisa dilihat oleh dinas maupun oleh sekolah. Karena apa? Karena kan di sekolah itu ada namanya guru BP. Guru BP itu fungsinya adalah mendeteksi sejak awal, bukan ketika terjadi. Nah, karena itu menurut saya dinas harus koordinasi secara rutin dengan sekolah untuk memantau perkembangan psikologis, kejiwaan para siswa berdasarkan data yang dimiliki oleh guru BP yang disiapkan oleh sekolah-sekolah yang ada. Nah, karena itu menurut saya juga menjadi pengawasan. Apakah memang sudah disiapkan guru BP yang sesuai secara jumlah siswa misalnya. Perbandingan 1 banding berapa sudah ada atau belum. Karena itu menurut saya deteksi awal di situ. Karena hanya orang yang punya kemampuan, ilmu yang bisa mendeteksi kelainan atau kemudian penyimpangan itu hanya ada di guru BP. Nah, karena itu menurut saya itu yang harus dilakukan oleh dinas. Kalau apa yang dilakukan sekarang ini menurut saya sangat reaktif dan itu tidak menyelesaikan masalah yang ada. Buktinya setelah terjadi masalah A, muncul lagi masalah B, muncul lagi masalah C, nggak pernah ada ujung. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat bertugas kembali Pak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 terkait dengan adanya kasus bullying yang menyebabkan kematian bagi siswa di SMP di daerah Tangerang Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda. Tetaplah di TVR 17. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR berhasil perjuangkan biaya haji 2026 turun jadi 87 juta rupiah. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana DPR RI menyampaikan bahwa perjuangan panjang dalam memastikan keberangkatan jemaah haji semakin terjangkau akhirnya membuahkan hasil. Melalui rangkaian rapat kerja dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana haji, DPR berhasil mendorong penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi 87 juta rupiah.
DPR menegaskan bahwa keputusan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan dan keterjangkauan ibadah haji bagi seluruh umat muslim Indonesia tanpa mengorbankan kualitas layanan di Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI menambahkan bahwa penurunan BPIH ini dilakukan setelah kajian komprehensif terkait efisiensi anggaran, optimalisasi nilai manfaat, serta evaluasi menyeluruh atas biaya operasional. DPR menilai bahwa transparansi dan akurasi perhitungan biaya adalah faktor utama agar jemaah tidak terbebani. Dengan keputusan ini, DPR berharap masyarakat dapat lebih tenang mempersiapkan keberangkatan ibadah haji, sekaligus menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan dan representasi rakyat dijalankan secara nyata dan berpihak kepada kepentingan publik. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu rancangan Undang-Undang KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Puan harap masyarakat tidak terpapar hoax. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Penyempurnaan KUHP ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum, serta memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses peradilan pidana. Pembaruan regulasi ini telah memulai perdebatan panjang, uji publik, serta penyelarasan dengan prinsip-prinsip keadilan modern. Masyarakat dihimbau agar tidak mudah terpapar hoax terkait substansi Undang-Undang KUHP yang baru saja disahkan. DPR telah membuka ruang partisipasi publik secara luas, di mana setiap pasal dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi manusia. DPR RI berharap masyarakat dapat merujuk pada informasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman, sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal implementasi undang-undang ini secara transparan dan akuntabel demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait DPR RI berhasil perjuangkan biaya haji 2026 turun jadi 87 juta rupiah. Serta rancangan Undang-Undang KUHP resmi disahkan menjadi undang-undang. Puan harap masyarakat tidak terpapar hoax. Demikian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.